Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widya Ningrum, mahasiswi Stainu Temanggung, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini, saya akan menyampaikan mengenai mata kuliah Media Pembelajaran Agama Islam dengan judul yang akan saya bahas, yaitu kekurangan pada jenis-jenis media pembelajaran. Sebagai pengantar, yang pertama yaitu dunia pendidikan dewasa ini memasuki era dunia media, di mana kegiatan pembelajaran menuntut untuk dikuranginya metode ceramah dan diganti dengan penerapan berbagai jenis media pembelajaran. Terlebih pada kegiatan pembelajaran yang saat ini lebih menekankan pada aspek keterampilan dan juga aspek pembelajaran aktif. Media pembelajaran ini alangkah lebih baiknya jikalau direncanakan atau dirancang terlebih dahulu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, peran guru di sini sangat begitu penting. Karena apa? Karena guru harus cermat dan juga guru harus lebih tepat dalam pemilihan media pembelajaran yang akan diaplikasikan. Yang selanjutnya yaitu jenis media belajar atau jenis media pembelajaran. Jenis media belajar ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada media audio, yang kedua media visual, yang ketiga ada media audio visual, dan yang terakhir yaitu media pembelajaran berbasis manusia. Yang pertama ada media audio. Pengertian dari media audio sendiri merupakan media pembelajaran yang diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja. Jadi, yang dihasilkan dari media audio ini yaitu berupa suara. Sedangkan macam-macam media audio antara lain yaitu ada alat bahasa, ada radio, dan juga ada alat berkat pita magnetik. Sedangkan kekurangan dari media audio sendiri yaitu sifat komunikasinya satu arah. Artinya, semua peserta didik hanya bisa mendengarkan saja dan tidak bisa memberikan tanggapan dari apa yang telah disampaikan. Yang kedua yaitu bersifat abstrak, tidak terdefinisikan dan juga tidak jelas, terutama berkaitan dengan angka, berkaitan dengan ukuran maupun berkaitan dengan perhitungan. Yang ketiga yaitu bersifat auditif, artinya mengandalkan kemampuan suara saja sehingga membutuhkan konsentrasi yang cukup ekstra dalam mendengarkan apa yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu kurang tepat untuk peserta didik yang mempunyai berkebutuhan khusus atau tunarungu. Sedangkan untuk radio ini kekurangannya yaitu tidak bisa diulang atau tidak bisa ditarik lagi apa yang telah disiarkan. Kontrol yang ada pada stasiun radio. Yang ketiga yaitu rentan cuaca, sehingga terkadang mengalami sedikit gangguan terhadap sinyal-sinyal yang ada pada radio. Kalau tidak menarik, pendengar pun beralih ke stasiun yang lain. Yang kedua yaitu media visual. Adalah media yang melibatkan indera penglihatan. Contoh dari media visual sendiri yaitu antara lain ada gambar tata cara melaksanakan sesuatu, ada lukisan, foto maupun poster. Ada juga diagram, peta konsep maupun grafik. Sedangkan kekurangan yang ada pada media visual ini antara lain yaitu yang pertama kurang praktis dalam penggunaannya. Yang kedua, media ini tidak dilengkapi dengan suara atau tidak dilengkapi dengan adanya audio, karena media visual ini hanya berbentuk tulisan saja, tentu tidak dapat didengar sehingga materinya pun kurang mendetail. Yang ketiga yaitu memerlukan pengamatan yang cukup ekstra hati-hati. Dan yang keempat yaitu biaya produksinya pun cukup mahal, karena sebelum mengaplikasikan media ini harus mencetak atau membuat dan mengirimkannya terlebih dahulu sebelum nantinya dipelajari
oleh peserta didik. Yang ketiga itu ada media audiovisual, yaitu jenis media yang mengandung unsur suara dan juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Jadi, media audiovisual ini yaitu menghasilkan gambar dan juga menghasilkan suara. Dan menurut Munadi, media audiovisual ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada media audiovisual murni, dan yang kedua yaitu ada media audiovisual tidak murni. Yang selanjutnya ada kekurangan atau kelemahan media audiovisual. Yang pertama yaitu terlalu menekankan pentingnya materi daripada proses pengembangan materi. Yang kedua yaitu pembuatan dan penggunaannya di negara kita masih sangat minim. Karena apa? Karena media audiovisual ini terlalu banyak memakan biaya yang cukup tinggi. Sedangkan untuk film, jika terlalu cepat, maka peserta didik pun kurang paham atau tidak dapat mengikuti pembelajaran apa yang telah disampaikan. Dan yang keempat yaitu untuk film bingkai suara harus memerlukan ruangan yang cukup gelap. Sedangkan kelima, untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana. Karena apa? Karena televisi itu cenderung ditempatkan di ruangan tertentu. Dan selanjutnya membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau pembuatannya. Oleh karena itu cenderung lebih rumit dibandingkan dengan media-media lainnya. Sedangkan untuk slide suara, gambar yang lepas menjadikannya mudah hilang. Hanya menyajikan gambar diam memerlukan ruangan yang cukup gelap, sehingga tidak ada aktivitas lain selain mendengarkan maupun melihat apa yang telah disampaikan. Biaya pembuatannya pun cukup mahal dan juga memerlukan peralatan proyektor slide dan juga kaset player. Sedangkan yang terakhir ada media pembelajaran berbasis manusia, yaitu media tertua yang dipergunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan ataupun berita. Contoh dari media pembelajaran berbasis manusia ini antara lain yaitu ada tanya jawab. Sedangkan kekurangan dari media pembelajaran berbasis manusia ini, yang pertama yaitu ada membuat peserta didik merasa lebih cepat bosan. Karena apa? Karena media ini cenderung hanya memberikan pertanyaan dan juga menjawab apa yang ditanyakan. Yang kedua yaitu tidak efektif penyampaiannya jika terlalu banyak audiens. Karena semakin banyak audiens, maka kondisi ruangan semakin ramai pula, sehingga peserta didik pun kurang konsentrasi dalam memahami apa yang telah disampaikan. Yang terakhir yaitu penyampaian materinya pun tidak akan dipahami oleh peserta didik jika suara yang disampaikan tidak terdengar. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.